sahabat satu pena dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi kali ini di program Ngobrol Bareng Kreator. Ini adalah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena, di mana kita juga bekerja sama begitu ya Bang John ya, Yap. dengan kreator era AI, sebuah forum di mana menjadi wadah bagi para bukan hanya penulis tapi juga kreator aneka karya yang berusaha untuk beradaptasi dengan AI, dengan perkembangan AI yang menjadikan AI sebagai asistensi yang didaya gunakan untuk membantu proses kreatifnya. Pada episode kali ini ada seorang tokoh narasumber yang luar biasa yang kita bisa ajak bertukar pikiran mengenai proses kreatifnya dan juga kira-kira ragam-ragam cerita yang menarik yang bisa kita ulik, kita bisa jadikan inspirasi bagi karya-karya kreatif kita. Beliau adalah menyebut dirinya sebagai blogger, tapi juga crafter dan juga fotografi entusias. Siapakah itu Abang John? Dia adalah Ani Nugraha ya. Perempuan hebat menurut saya. Saya sekali bicara dengan dia lalu terpikat dengan kegiatannya. Lalu kita undang ke sini. Amel pun begitu. Pernah sekamar ya Mel? Dengan Ani Nugraha di puncak ya? Atau Satu area beda ruang? bersebelahan kamar lah. Bulan kamar. Jadi kita ingin ngobrol dengan beliau yang sangat kreatif ini ya. Dan berani meninggalkan pekerjaannya ya dulu ya. Pekerjaan sebagai pekerjaan tetap ya, dan beralih sebagai apa namanya kreator murni. Kita sapa aja Mbak Ani Nugraha. Selamat sore Mbak, selamat siang bagi yang nonton nanti siang hari dan selamat malam kalau nontonnya malam. Halo Bang John, Halo, Amel. Hmm, apa kabar Mbak? Sibuk apa saat-saat ini? Sekarang kebetulan ada beberapa tulisan review yang sedang deadline dalam minggu-minggu ini. Terus kemudian saya lagi mengerjakan pesanan perhiasan yang konsepnya itu apa tuh pakai apa kayak ada apa Mahkota. namanya? Jadi crown gitu ya buat buat pengantin. Temanya itu apa apa ya namanya sebentar. Jadi dia itu bikin bikin sesuatu yang unik gitu ya. Dia contek dari konsepnya dia lihatkan ke saya seperti daun-daun gitu dan apa ya ranting-ranting. Ah, Ah, oke. ranting-ranting kayak gitu. Tapi maunya tuh yang megah sekali. Lord of the Rings. Tuh, Jadi Lord of the iya, Ring, mantap. saya tadi udah bisa ingat. Jadi menantunya ini dan anaknya memang orang seni dari ITB ya. Jadi anak-anak anak seni dari ITB. Terus dia cari-cari, dia pengen nanti pernikahan dia di tanggal 1 November itu dia pakai crown. Jadi headpiece. Hmm. Nah, yang temanya itu Lord of the Rings. Jadi dari pagi tuh saya gambar-gambar, cari-cari ide gitu. Lumayan sih 1 bulan ini nanti akan terlibat dengan penciptaan konsep seperti itu. Ini tantangan buat saya karena memang kalau bikin wire rata-rata customer saya itu mintanya tuh yang konseptual. Jadi yang ada tema begini dan itu selalu unik-unik gitu. Gitu. Oh. Itu Ya, udah itulah. selesai Mbak? Belum, baru pagi tadi kita selesai diskusi, Mm-mm. kemudian dia ngasih gambar contoh gitu ya, contoh pengantin yang dari Lord of the Rings itu. Dan itu wah luar biasa sih, karena harus bentuknya ranting-ranting, kemudian disambung dengan daun, bunga dan segala macam, dan itu totally handmade. Jadi bunganya saya bikin sendiri, daunnya bikin sendiri, termasuk dengan ranting-rantingnya. Nanti kalau nonton Lord of the Rings kebayang deh tuh Saya pengantinnya. udah nonton Lord of the Ring, kebayang sih sekarang. Ada yang ratu itu loh, yang mukanya putih, rambutnya putih itu loh, yang pakai rambut putih, pokoknya mukanya putih sekali. Terus bajunya putih. Nah itu tuh contohnya itu seperti itu. Jadi Tapi kalau kalau di film, dihitung jam kerjanya berapa lama itu, Mbak? kalau bikin yang tematik gitu bisa 14 kali 8 jam. Uh, Iya, lama ya. lama, lama, Mak, Bang. Itu Dan itu hasilnya kan bisa harus beli rumah satu tuh. karena pertama kan dari gambar,
dari gambar karena saya selalu bilang ke customer bahwa kamu bisa kasih gambar, tapi saya tidak bisa bikin persis seperti itu karena kan pengerjaan tangan. Kalau itu kan pengerjaannya pakai mesin kan. Jadi Mm-mm. nanti dari obrolan saya bikin dulu desainnya, desain kasar, saya tunjukin nanti di titik ini saya kasih ini, titik ini saya kasih ini. Kemudian setelah itu baru saya bikin mockup yang simple gitu ya. Yang simple saya kirim ke dia untuk dia pakai dulu. Jadi yang Mm. kasar dulu gitu ya, rangkanya Buat yang kasar. ukuran atau buat model itu, Mbak? Sesuai ukuran kepala, Bang. Oh, berarti untuk ukuran ya, Iya, bukan ukuran model tertentu. detailnya ya. Iya, jadi memang details. Setelah rangka utamanya pas di kepala, baru saya mulai desain yang keseluruhan. Tuh. Hmm. Saya kerjain satu-satu. Padahal Dan itu dipakai kan itu cuma beberapa jam ya sama dia ya, ya untuk menikah. acara nikahan aja. Ya, Heeh. kecuali dia menikah 4 kali kan lumayan kepakainya lebih lama. Mungkin minta Justru karena ganti satu kali, Bang. kali, justru karena satu kali itu makanya berharga Bang John. Iya, Berharga. benar, iya benar. Heeh. Tapi Itu menarik Dan biasanya yang ini paling kegiatannya. paling sulit kalau di kepala itu adalah ukuran. Kalau menurut saya, kalau Hmm, kalung kan bebas ya, panjangnya aja paling iya. kan. Atau lingkar lengan kalau buat gelang. Nah, kalau headpiece itu mahkota emang emang rada jelimet sih. Makanya dia pesen jauh-jauh hari. Ya, di ukuran kepalanya itu ya. Iya, kan kita beda-beda. Berarti berarti Mbak Ani itu sekarang adalah seorang blogger juga, reviewer Mm-mm. juga, dan juga Iya, apa desainer apa jewelry begitu ya, iya perhiasan. Heeh. perhiasan. Saya menggolongkannya perhiasan karena ini handmade pertama, Hmm, bukan bukan jadi antara jewelry dan aksesoris itu harus dipisah. Jadi oke. jangan sampai orang assuming bahwa kita tuh aksesoris gitu. Karena jewelry ini handmade ada berada di atasnya sih. itu banyak banget sih Mbak keahliannya. Itu saya tuh orangnya nggak bisa diem Bang John. Jadi Mm-mm. pengen nyoba ini dan itu gitu. Apalagi setelah setelah pensiun ya tahun 2007, 3 bulan aja tuh balas dendam karena nggak bisa cuti-cuti bertahun-tahun. Jadi akhirnya 3 bulan saya jalan-jalan kemana-mana saya nikmatin gitu ya semua semua waktu. Akhirnya setelah 3 bulan baru mulai itu ke toko buku gitu ya, browsing-browsing. Akhirnya ketemulah. Kalau Pensiun menulis dari sih udah mana dari Mbak Ani? kenapa? Pensiun dari mana? Saya dulu kerja di PMA Prancis yang memproduksi essence, fragrance sama vapor di Cikarang Oh, lokasinya. Iya. Wangi Hmm. terus dong ya. Oh, iya. harus berteman dengan Selalu, ini dengan Mbak Ani. Katanya iya, begitu, kita berteman dengan iya. ini tukang parfum nanti ikut wanginya. Nah, bener. Tapi belum Dan kelihatan usia pensiun nih Mbak, apa dipaksakan pensiun? ya sih Bang, jadi memang apa namanya, saya kan udah 17 tahun kerja, dari tahun 90 kan saya udah kerja. Jadi Mm-mm. Hmm. waktu istirahat di tahun 2007 bulan Oktober November itu saya udah 17 tahun kerja. Jadi kayaknya udah apa udah enough lah ya. Jadi udah waktunya lebih konsen ke anak-anak itu dan keluarga. Itu aja Tapi, sih yang mendorongnya untuk pensiun. tapi kerjaannya menarik kayaknya ya. Menciptakan wangi-wangian gitu. Apa, Ya, saya dulu apa pekerjaan yang mewah gitu rasanya ya. betul betul. Mm-mm. Di situ kan ada dua divisi ya, fragrance sama flavor. Saya di Mm-mm. fragrance-nya dan saya di bagian sales export. Jadi memang ada satu yang saya sukain pada waktu jadi sales export adalah banyak bertemu orang kan, banyak bertemu Mm. orang, terus bahasa juga kepake terus, bahasa Inggris kepake terus, kemudian apa ya, traveling gitu ya. Sudah gitu, ya itulah dunia. Saya senang banget menyelami dunia baru tuh, Bang Jo. Karena karir saya sebelum-sebelumnya beda semua, Bang. Apa itu Mbak? Dari pertama kerja itu jadi sekretarisnya marketing director. Jadi Mm-mm. Hmm. saya bantu beliau jadi penghubung antara dia dan anak buah gitu ya. Akhirnya dari sana saya belajar ini PR and promotion. Akhirnya setelah 2 tahun saya dipindah di PR, kemudian habis dari sana saya pindah ke Santa Fe, perminyakan Amerika. Nah, semenjak pindah ke Santa Fe itu baru merasakan enaknya kerja di PMA. Kalau Eh, ya maksudnya kalau di jam digajinya dengan dolar gitu maksudnya?
Yang pasti Sabtu libur, Bang, Oh, gitu. Sabtu libur. Iya, kalau dulu kan perusahaan nasional kan Sabtu masih masuk setengah hari. Iya. Ya, Ya, ya. Mm-mm. nah, iya, itu kan lumayan 2 weekendnya benar-benar bisa kita nikmatin kan. Saya Jadi kalau mungkin dengar karena cerita Mbak Ani ini dari awal kerja, kayaknya kerjanya enak terus nih. Nggak ada nggak juga keluhan lah, Bang. kayaknya. Saya Yang kalau dengar paling orang cerita kerja tuh biasanya isinya keluhan. Kalau ya, ini kayaknya kenikmatan semuanya. Baru kerja jadi udah jadi ya sekretaris direktur pindah-pindah. utama. Iya, pindah-pindah Bang. Jadi dari dulu kan di properti pertama kali ya. Di Mm-mm. zaman tahun 90-an sampai 95 kan usaha properti booming kan Oh Bang iya, ya. booming Waktu banget itu. itu. Mm-mm. Booming. Jadi ada pameran segala macam kan. Terus ini ke site segala macam. Nah, itu saya dari awalnya personal assistant, saya akhirnya ikut di PR and promotion itu. Jadi ikut apa namanya Properti ini arrange developer maksudnya. pameran. Iya, developer itu Hmm. lumayan besar. Nah, dari sana terus saya pindah ke Santa Fe itu jadi accountant, Bang. Hmm. Oh, tiba-tiba jadi akuntan. Iya. Bumi dan langit banget ya. Emang Gak tahu sekolahnya kenapa. apa, Mbak? Saya sekolahnya manajemen sama komunikasi. Akuntansinya nggak ada tuh. Iya, nggak ada. Tapi nggak tahu kenapa. Lucu ya kalau saya mengingat masa lalu gitu ya dari jenjang karir itu. Satu-satunya yang jadi pertanyaan besar itu adalah Santa Fe itu sebenarnya. Kenapa saya bisa jadi accountant? Saya juga bingung. Tapi itu bertahan setahun ya Bang ya, karena terus terang kerja di meja itu bukan saya banget gitu loh. Saya itu lebih suka kerja yang di lapangan, kerja yang apa dalam satu tim gitu ya. Kalau accountant kan sendirian dia, Iya, jadi di dia meja dia. Ap- nguprak-ngaprik duit orang aja gitu kan, Ngitungin duit orang ya. itu kekayaan orang. Kalau sekarang Nah mah dari enak tuh, suruh aja komputer kerja sendiri dengan AI, artificial Kalau dulu intelligence kan bisa. beda ya. Kalau dulu beda banget gitu loh. Belum ada email. Dulu kan Mm-mm. masih pakai fax kan, fax, telex. Tapi karena saya kerja di perusahaan Amerika, pada waktu itu saya sudah mengenal handphone, saya sudah mengenal email. Sementara perusahaan Mm-mm. lain belum ada waktu itu. Jadi masih pakai handphone yang lama itu, Bang John. Mungkin Bang John ingat yang Siemens yang baterainya bisa nimpukin orang tuh kan, Oh yang iya, tebel banget. S4, Siemens S4. Iya, itu kan. Saya Ericsson, ingat tuh Siemens Ericsson, S4. Ericsson. Nah Oh, itu saya pakai Ericsson. itu. Mm-mm. Tapi kalau saya nggak kerja di perusahaan Amerika, saya tidak akan mengenal dunia PMA tuh Bang Jo. Jadi walaupun saya cuma setahun di Santa Fe, saya merasa banyak pelajaran banget tuh saya dapat dari situ. Benar-benar apa namanya? Pertama kemampuan bahasa kan terlatih terus ya. Dan Mm-mm. kalau di perusahaan nasional kan saya hanya kepake pada saat ada tamu dari luar atau apa gitu ya. Tapi kalau sehari-harinya nggak kepake. Tapi kalau di Santa Fe rata-rata bule emang yang diajak main gitu. Ya, diajak ngobrol. Nah, itu Tapi kalau salah satu. melihat ininya, Mbak, tadi kerjaan sebentar, sebentar di perusahaan Prancis Mm-mm. yang parfum Essence itu lama sekali 17 tahun. Kenapa nyangkut Enggak, situ lama ya? itu 7 tahun. Oh, 7 tahun. Iya, 6 7 tahun lah gitu. Tadinya kan saya di NGO ya Bang John ya. Jadi NGO ini di bawah USAID Mm-mm. yang menangani bidang media. Jadi pelatihan Mm. media. Dari sana baru kan itu kan di Menteng kantornya tuh. Terus Mm-mm. sementara saya sudah pindah ke Cikarang. Nah, Waduh, itulah yang menyiksa tuh. Jadi jauh banget. berangkat. Oh, jauh banget, Mel. Ya Allah. Gua berangkat tuh anak gue masih tidur. Gua pulang anak gue udah tidur gitu loh. Ngeliat Wah, kacau mimpinya kan? doang dong ya. Iya, iya loh. Akhirnya saya bilang, waduh, saya lama-lama, wah, memang sih usia masih masih muda ya, tapi kan lama-lama kan keok juga ya. Dengan transportasi sedemikian jauh, Cikarang dulu kan belum ada jalan yang di atas gitu ya. Iya. Jadi masih masih ini banget, masih lama banget. Soalnya saya berhenti, saya istirahat gitu kan. Terus akhirnya nyari-nyari yang di Cikarang. Suami juga bilang udah cari yang di dekat rumah aja. Ya itulah rezeki ketemu dengan perusahaan Prancis itu. Itu agak lama saya di sana memang, paling lama nggak ada background ini, nggak ada sama sekali background mengenai dunia parfum, dunia produksi apa chemical gitu nggak ada sih.
Jadi kalau Ya, yang penting misalnya disimpulkan kekuatan Mbak uh, Ani ini apa sehingga kerjanya kayaknya gampang bener di PMA di sini di situ diterima di mana-mana gitu. Dan Apa pakai beda-beda bidang, dan apa beda-beda ya bidang. bidang pakai beda. susuk apa pakai jimat atau pakai ordal. Kalau kalau orang bilang saya tuh ngecapnya nomor satu, Mas, Bang Oh. John. Karena saya di komunikasi kan. Jadi Hmm. saya kebetulan ngambilnya di corporate communication. Jadi memang untuk approaching gitu, untuk mempengaruhi orang lain gitu, itu udah makanan sehari-hari Bang John. Jadi ya mungkin dari situ ya. Kata teman-teman sih itu kelebihannya. Jadi kalau kalau ngobrol sama saya Bang John, itu yang tadinya cuma pengen dari Padang ke Medan, nah saya bisa dari Aceh ke Merauke Bang. Oh, ini kita harus hati-hati nih Mel, sejam nanti lebih jadi 10 jam kita ngobrol. Udah diwanti-wanti di awal. Udah diwanti-wanti. Waktu waktu kita retret kan saya sekamar sama Saskia tuh, sama satu Mm-mm. lagi siapa gitu ya, yang masih muda banget tuh. Jadi Zuri. dia udah ke toilet 2 kali, dia bilang, ini Bu Ani sama Bu Saskia masih aja ngobrol. Karena rutenya jauh begitu. Iya, Tapi betul, yang berbeda betul. dari Mbak Ani adalah Mbak Ani kerja di korporat, korporat asing, korporat Indonesia. Tapi Mm-mm. apa ya, ranah kreativitasnya itu tuh hidup begitu. Iya, Menulis, betul, betul. review, Iya, crafting itu iya. bukan hal yang mudah ya. Crafting apalagi itu tuh Iya, butuh takes time dan kesabaran yang luar biasa. betul, betul. How? How? Kalau kalau di dunia menulis, sebenarnya saya dari SMP tuh udah sering banget artikelnya masuk di koran. Jadi Oh, dulu waktu di Medan ya, itu ada koran apa ya saya lupa, Waspada apa-apa judulnya itu. Jadi aku Analisa. tuh aku bikin cerpen yang ya cuman paling berapa halaman gitu kan. Jadi waktu itu dapat duit 100.000, 150 gitu ya. Itu gede itu. Terus Sekarang aja honor 100.000. Zaman sekarang ini kalau iya, nulis cerpen 100.000 honor. jadi sekarang di murah koran. banget berarti. Iya, zaman dulu buku itu kan belum belum terlalu wah ya kalau untuk penulis-penulis usia muda kan, gitu. Masih masih buku-buku dewasa lah, masih buku saduran, buku terjemahan yang banyak ya ditonton Ya. itu. Jadi Jadi Mbak Ani 14 sasaran, tahun nulis cerpen uh-uh, dimuat di koran uh-uh. Waspada Pak Analisa di Medan ya. Iya itu, saya lupa judulnya ya. Bakat Pokoknya koran. membualnya udah ada ya, bakat ngebohong. 14 Jadi tahun tengah-tengah sama anak SMP gitu luar biasa itu. SMP. Tapi saya tahunya itu bahwa aku tuh bisa nulis, itu tuh dari guru bahasa Indonesia sebenarnya. Hmm. Jadi di pelajaran bahasa di waktu di Medan ya. Jadi waktu itu di apa pelajaran bahasa Indonesia itu ada pelajaran mengarang kan. Jadi Mm-mm. Hmm. bikin entah apalah ceritanya, mau real, mau fiksi, non fiksi terserah. Jadi gurunya bilang pokoknya tulis-tulis aja. Nah, saya waktu itu tuh belum sama sekali nggak punya ide gitu kan. Jadi akhirnya aku tuh bikin tulisan judulnya tuh susahnya mengarang gitu loh. Jadi malah curcol di kertas, malah habis bingung kan mau Berarti tulis bukan apa. ngerjain tugas ya, curcol aja. Curcol saya bang, karena bingung kan mau nulis apa kan. Akhirnya Eh, aku curcol aja lah di situ kan, tulis semua. Dibaca sama waktu dinilai sama guru bahasa Indonesia, dia bilang sini kau katanya. Waduh saya udah takut tuh bang, waduh saya dimarahin nih, bukan cerita tentang apa sih. Nah ini jujur nih katanya, bagus ini tulisan katanya gitu. Dari oh. sana kemudian ditantang lagi sama beliau ya, saya terima kasih banget sama beliau. Jadi jadi saya seperti punya PR terus gitu bang untuk nulis. Nanti aku kasih ini ya temanya ini, coba kau cari, mas coba kau susun gini. Jadi dilatih sama beliau. Nah waktu mau memasukkan ke koran itu beliau lah itu yang mendorong, coba kau tulis katanya. Ya, kira-kira cerita tapi masih diarahkan. Jadi maksudnya itu apa namanya nanti kira-kira ada pertentangan begini, nanti kejadiannya begini, dia mengarahkan. Nah saya yang nulis gitu, itu saya tulis. Nah itulah masuk cerpen-cerpen di apa di koran itu. Sejak Kemudian itu waktu Mbak itu Ani merasa pintar menulis. merasa bisa, jangan pinter bang, Merasa ini nggak bisa. enak ngomong. Merasa bisa menulis, merasa bisa menulis. Terus Terus itu kan apa namanya langkah ya mm-mm, siswa sekolah SMP bisa menulis nggak mm-mm. bercita-cita gitu jadi novelis jadi apa gitu ketika itu. Hmm,
Saya justru pengen mendalami bahasa dulu Bang John. Jadi waktu SMA saya itu mau pengen masuk sastra Indonesia, sastra Inggris atau IKIP bahasa Inggris. Nah, kebetulan IKIP bahasa Inggris yang bagus itu waktu itu IKIP Malang. Saya kan SMA-nya di Malang, Bang John. Oh, di Malang. Kelas di Kok Malang, iya. SMP di Medan? SMP di Medan. Ini Jadi orang saya tua itu kerjanya supir ini apa? Supir pesawat. supir antar kota. Ya, ayah saya dulu kerja di Garuda Indonesia. Jadi Oh, benar kan? ya Ini penerbangan ya. setiap tapi bukan supir Bang. Dia orang ground gitu. Hmm. Jadi orang ground. Setiap 2 tahun tuh pindah Bang John. Setiap 2 tahun pindah Oh. ya saya itu. Jadi hidup saya itu berpindah antar kota, antar daerah, antar provinsi. Jadi Akap ya. lahir iya pindah-pindah setiap 2 tahun pindah kan. Sampai terakhir ayah saya pindah ke Jakarta, balik ke Jakarta. Saya itu sudah naik kelas 2 SMA. Nah, ayah saya dapat berita bahwa dia tidak akan lama di Jakarta karena akan dipindahkan ke Ambon. Nah, sementara rumah yang ditempatin itu tuh rumah apa ya, rumah dinas. Jadi kalau ayah saya pindah ya kita nggak punya tempat tinggal gitu kan. Hmm. Gitu. Jadi akhirnya kakak saya kebetulan diterima kuliah di Malang. Pas libur kan, ibu saya ngajak saya sama adik, jadi kita tuh 3 bersaudara, saya perempuan sendiri, ngajak nganter kakak saya ke Malang. Pas sampai di sana lah, kok kayaknya enak ya buat sekolah gitu. Malang itu kan kota sekolah kan, jadi dia Ya, sejuk, terus apa namanya atmosfernya juga api gitu ya, nggak rame gitu ya. Terus akhirnya kita bertiga nggak dikontrakin rumah. Jadi kakak saya kuliah, saya sama adik saya SMA. Saya kelas 2, adik saya kelas 1. Sampai lulus di biasanya Malang. kalau kelamaan di Malang jadi anak band, jadi penyanyi. Kok tahu? Iya, penyanyi-penyanyi top kan semua dari Malang ya. Iya, Malang, Bandung ya. Itu. Malang banyak kan ya si apa namanya Dewa kan, Ari Lasso. Ya, iya, iya. Kemudian Surabaya. siapa tuh keyboard? Ya banyak lah Malang semua. Iya, iya, iya. Kalau Nggak saya dulu terjun ke sama ini juga teman-teman, Mbak, ke musik. kenapa? Nggak terjun ke musik. Hanya ekskul aja sih. Jadi yang kita mainkan juga band yang ini, yang unik lah gitu. Jadi tidak hanya dengan drum atau keyboard aja. Jadi kita ciptakan alat-alat yang bisa merame-ramein gitu. Jadi ya gitulah band-band anak SMA biasa. Ya bagus lah kalau musik. Berarti sekarang tetap main musik, bikin crafting, bikin ini, Iya. bikin itu. Banyak bener bisa bikin ngiri kita ini. Saya juga soalnya ini gampang bosanan dengan satu kegiatan. Jadi Oh. pengen mengimbangin aja antara antara kegiatan yang stagnan gitu ya dengan kegiatan jalan-jalan. Makanya akhirnya tumbuhlah apa namanya fotografi itu gitu. Oh iya, Tapi betul. fotografi itu ya saya mulai dalamin semenjak saya ngambil kelasnya Agustinus Wibowo. Hmm. Dia itu kan travel writer ya sebenarnya. Jadi dia dia bikin buku, bikin tulisan selalu dia disertai dengan foto yang bagus-bagus gitu kan. Jadi aku pikir juga kalau mau nulis tentang perjalanan kayaknya bagus banget kalau didukung dengan foto yang apik gitu kan. Jadi kita nggak beli fotonya tapi kita kita ciptakan sendiri foto yang bagus. Jadi itu yang mendorong aku sampai sekarang tuh sama fotografi tuh suka banget. Ya, Nulisnya suka, fotonya suka. dan Iya, bukan cuma suka. suka sih, paham sih. Saya Iya. ingat ini apa ketika retret, fotografer bilang, itu siapa sih kok ngerti banget soal kamera? Karena kan ngobrol ya, Mbak Ani ya, detail soal kamera. Ya, Sejauh Sempat. apa Mbak Ani belajar kamera itu? Saya setiap apapun saya belajar dengan profesional, Bang. Jadi Biasa saya orang kerja selalu profesional. Kalau belajar nggak profesional, belum belum profesional. Ini jadi belajar dia memang profesional. dia memang mata pencariannya di sana, Bang Jon. Hmm. Jadi saya oke. memang kalau belajar apa namanya pengennya yang total yang benar-benar orang yang dalam hidupnya itu dia berkonsentrasi ke sana. Jadi benar-benar apa namanya totalitas gitu ya. Totalitas. Kafah di sana ya. Totalitas. Iya, jadi kata suami kalau mau benar-benar menggali ilmu, galilah yang benar-benar dari orang yang benar-benar jago di bidangnya. Itu yang makanya saya berani ambil kelasnya Agus gitu kan, walaupun ya cukup pricey gitu kan ya.
Terus apa namanya, motret juga ada siapa tuh namanya ya. Dia populer juga kok di IG. Mahal juga itu. Tapi ya kalau untuk mendapatkan ilmu terbaik, why not kan? Dan dan Darwis, dan Darwis. dan ya dan benar-benar bukan. Saya sama Darwis justru belum lolos, Bang. Maksudnya belum lolos? Belum lolos ke apa maksudnya? Karena gini, saya pengennya belajar itu fotografi dari handphone gitu ya. Tapi walaupun saya ada kamera, dia bilang kamu pakai kamera yang biasa aja gitu loh, jangan ngandalin handphone. Saya bilang pikselnya tuh lebih tinggi ini, Iya. pikselnya itu sebenarnya ada loh, handphone yang saya pakai juga pikselnya lebih tinggi kan daripada mirrorless gitu kan. Cuman dia bilang rasa itu biasanya dibangun oleh kamera-kamera yang apa namanya, kamera-kamera seperti DSLR, kata dia Ya, sih, yang apa menurut dia sih simusnya begitu. gede lah ya, 1 inci. Iya, Kalau uh-uh, HP kan kecil, sehingga kalau kecil. pembesarannya besar banget pecah kan. Iya. Kita itu kalau di HP sejauh yang saya tahu ya, kita itu terdorong untuk otomatis kan. Setelnya itu Ya, selalu otomatis. Sementara kalau kita menggunakan kamera analog, itu kan kita diajarin untuk apa namanya, ngatur titik cahaya. blurnya, oh yang kayak gitu. Nah itu tuh yang saya mesti kayaknya benar-benar harus meluangkan waktu sih, belajar banget. Mbak Ani itu kalau motret orientasinya pada hasil atau prosesnya? Em, Kalau saya untuk video ya ada dua. Sekarang kan dua ya yang saya pegang. Hmm. Kalau untuk motret itu saya lebih kepada rasa sih, Bang. Jadi apapun hasilnya gitu ya. Biasanya kalau sudah melibatkan rasa, eh, akan lahir hasil yang lebih bagus. Saya ingat banget, saya pernah motret ibu-ibu arisan gitu ya. Jadi mereka yang minta gitu, Mbak, aku mau fotonya begini-begini. Jadi saya motret itu mengikutin kemauan orang gitu kan. Memang Hmm. hasilnya bagus, bagus juga gitu ya, nggak kecewa. Tapi that was not me gitu loh. Jadi ada satu satu kayak kita bikin artikel deh, artikel organik dengan pesanan kan beda ya, gitu. Hmm. Saya merasakan keduanya. Jadi beberapa waktu kan aku pernah nulis produk make up gitu ya, produk body care, face care waktu itu. Jadi dia tuh sudah kasih beberapa punch gitu ya, dikasih harus membawa ini, harus warnanya gini. Nah itu tuh bikin aku rada tersiksa gitu kayaknya. Waduh, ini mah udah tinggal nambahin kalimat-kalimat pendek aja gitu kan, karena dia bikin bikin naskahnya itu udah lengkap gitu. Sementara untuk mengeksplor itu tuh udah, waduh ini apa lagi yang mesti gue eksplor. Jadi sama aja dengan fotografi. Kalau kalau kita membawa rasa, apa yang kita ingin wujudkan dengan titik itu, dengan objek itu gitu ya, itu nanti hasilnya ya otomatis bagus. Jadi rasa itu aku rasa bagian dari proses, bagian dari proses. Tapi tidak semua orang fokusnya ke rasa, tapi lebih kepada tekniknya, lebih kepada apanya, sorot apa namanya itu lightingnya dan segala macam gitu. Kalau aku lebih mentingin rasa sih. Jadi kalau setiap motret itu hasilnya jadi ya gaya sendiri. Jadi memang benar-benar DNA sendiri. Ya sama sama juga dengan bikin perhiasan. Jadi kalaupun ada orang mengacu kepada sesuatu gitu ya, seperti yang sekarang lagi aku apa namanya lagi persiapkan, aku pengen gini Mbak, nih fotonya nih Lord of the Rings. Oke, bisa kok saya bikin, cuman pasti tidak sama. Mirip aja boleh. Dia bilang, kenapa Mbak tidak sama? Itu kan cetakan pakai mesin. Sementara saya ngerjainnya totally pakai tangan sendiri kan, nggak ada mesin sama sekali. Oh gitu. Jadi kalau di situ daun-daunnya daun cetakan gitu, dia bisa pesan di pengusaha silver gitu kan. Ya. Saya nggak bisa bikin kayak gitu. Mirip bisa, mirip. Tapi nggak ketiplok seperti itu nggak bisa. Jadi samalah sebenarnya sih. Kalau orang udah biasa mengerjakan sesuatu handmade gitu ya, terus apa namanya terbiasa tidak tertekang idenya atau apa ya, otomatis akan lebih ke sana sih kayaknya. Mbak Ani kalau sekarang wadah berkreasinya banyak di blog, banyak juga di share di Instagram. Itu Mm-mm. asal mulanya tuh gimana?
Maksudnya sebelum-sebelumnya menuangkan idenya, karya kreasinya itu gimana? Banyak sih Mel sebenarnya ya. Jadi IG itu sebenarnya salah satu dari sarana. Pertama IG itu lebih ke fotografi kalau aku ya, fotografi dan video sekarang. Jadi eh, karena pada waktu itu aku lihat ratingnya IG itu lebih kepada visual gitu. Kalau caption orang tuh jarang baca loh di IG itu. Iya. Jadi ya, jadi mereka hanya pengen lihat visual yang ditampilkan aja kan. Jadi kalau di IG ini aku lebih merasa ini dunia fotografiku gitu, dunia fotografi dan sekarang lebih terkait ke kreativitas. Jadi aku sering menggunakan Canva, sering menggunakan apa namanya aplikasi lain seperti AI gitu ya. Wah, aku coba pakai di situ gitu. Yang ngikutin inilah ngikutin arus orang sekarang pakai apa, belajar lagi, coba lagi gitu kan. Jadi kalau di IG itu lebih ke fotografi. Kalau Facebook itu aku lebih kepada tulisan biasanya. Jadi Oke. aku lebih sering share tulisan-tulisan yang aku bikin ya di fanpage juga. Nah kalau di X aku lebih ke dunia politik. Jadi semua tuh udah aku pisah-pisahin ya. Di IG aja yang personal aku bikin sendiri. Kemudian untuk dunia tulis menulis ada komunitas tulis menulis itu ada akunnya sendiri. Kemudian akun satu lagi itu khusus untuk perhiasan. Jadi nggak dicampur aduk. Mbak Udah Ani ada itu kamar-kamarnya ya? Ya betul. Mbak Ani itu sehari punya berapa jam sih? Kalau saya 24 jam ya. Mbak Ani berapa jam kok bisa ngeliat banyak gitu ya? Kalau saya mungkin gini, Bang John. Dulu kan saya tuh kerja rata-rata di profesi dan jabatan yang tekanannya tinggi. Jadi kalau tidak disiplin dengan waktu, terus tidak gercep gitu ya, waduh itu yang ngomelin bisa jagat raya itu. Jadi makanya saya terbiasa membuat skala prioritas. Jadi walaupun di rumah, saya tuh punya satu agenda sendiri gitu loh, bahwa tanggal segini saya harus gini, tanggal segini harus gini, tanggal segini harus gini. Jadi jadi saya punya program sendiri gitu loh supaya kerjaan saya itu bisa jalan sama istirahat, diselingi oleh istirahat gitu. Oh, Karena kan pantas sekarang buat acara ini juga gitu ya. Ngeliat agendanya dulu ada yang kosong nggak gitu ya. iya gitu. Makanya saya tanya Bang Jan kan saya kayak bilang sibuk amat lu pada teman-teman di rumah aja. Oh enggak, saya punya skala prioritas. Jadi tidak sembarangan janji sama orang. Terus sama teman saya ini yang besok saya ketemu juga kan kita mau bikin bikin buku duo nih sama dia. Jadi premisnya satu, tokohnya sentral satu, tapi ada tokoh pendukung dua. Cuma jalan ceritanya itu nanti akan nyambung gitu, akan nyambung Hmm. jadi satu. Nah ini kan kita perlu sinkronisasi kan, berdua ini kan perlu kayak orang nyanyi duet aja gitu loh. Jadi perlu perlu saling memahami. Jadi gue di bagian ini, lu di bagian ini, tapi nanti akhirnya kita ketemu. Jadi mau ngambil saya jadi bocorin. Itu cerita Waduh. tentang poligami gitu ya. Jadi gue sebagai istri tua gitu dan dia sebagai madu gitu. Lakinya sama nih lakinya gitu ya, tapi kedua perempuan ini gak saling tahu. Jadi kita masing-masing akan menceritakan kehidupan pernikahan kita dengan laki-laki yang sama gitu. Tapi kita tidak tahu bahwa kita itu diduakan gitu ya, bahwa kita tuh Oh. begitu loh. Jadi nanti terakhirnya di babak terakhir baru akan kita compile. Kita campur tulisannya di bagian ini nanti aku tulis begini ya begini itu dan Oh, menarik, itu menarik ya. iya Bang John. Jadi waktu Jadi itu itu bisa, gara-gara saya ngebayangin ya, kalau misalnya uh, dari awal udah tahu bahwa ini di madu, ini istri pertama, iya akan susah tuh. iya Kan nggak punya iya pengalaman ya. iya Kalau punya dan kita pengalaman tadi gampang. tadinya kan kita mau pakai nama yang sama tuh Bang John, si Eh, laki-laki ini ya. mm-mm. Tapi setelah kita diskusi, jangan Mbak, lebih baik ciri-cirinya yang kita samakan. Jadi kita mengatur emosional pembaca gitu. Tapi di sini dia mengaku namanya ini, yang di sini dia ngaku namanya ini. Padahal sebenarnya dua-duanya nama dia gitu. Kalau digabung jadi nama panjang gitu ya. Nah itu Oh, idenya kita dapatkan waktu sama-sama mau ke Jogja. Jadi mungkin dilihat teman saya IP yang ada di foto-foto sama aku pakai baju itu. Dia itu kan juga bukan dia penulis kamar ya, jadi belum berani.
belum berani nerbitin buku, padahal tulisan dia bagus. Jadi selama perjalanan naik kereta tuh ngomongin soal buku gitu kan, aku ajak, ya udahlah kalau kamu nggak berani sendiri, yuk bikin duo gitu. Kita bikin, kamu lah tadinya kan masing-masing nih ceritanya beda-beda. Terus gue bilang apa bedanya dengan antologi biasa, walaupun cuma berdua. Kalau enggak kita bikin buku kayak gini aja. Jadi selama 5 jam itu kuprak di kereta api ngomongin itu, ngomongin soal buku. Ya alhamdulillah akhirnya dari sana dari pergi semuanya terbereskan pada waktu jalan pulang. Kan 2 kali tuh naik kereta dari Jakarta ke Jogja, kita bikin konsep, dari Jogja ke Jakarta kita matangkan itu. Dan Udah selesai Mbak bukunya? kenapa? Udah selesai bukunya? Lagi dibikin Bang John. Nah ini saya mau ketemu dia nih besok. Bagaimana tuh menceritakan soal kasurnya ya kan? Itu Bang John. Jadi yang satu Adegan-adegan tinggal di di dalam Jakarta. kamar itu gimana menceritakannya? Nah itu dia, itu PR tuh. Jadi kita sudah bersepakat bahwa nanti beda kota gitu ya. Karena kalau satu kota kayaknya kita agak kesulitan bagaimana cara menampilkan strategi si laki-laki supaya bisa nyolong waktu. Itu agak sulit. Kita nggak ketemu idenya ya. Nah, jadi kita putuskan bahwa kita akan tinggal di beda kota gitu. Ceritanya beda kota. Dia di Jogja, saya di Jakarta gitu. Dan Nanti profesinya harus supir itu laki-lakinya. pilot Bang, pilot. Oh pilot. Nah, cocok. Cocok. Supir juga itu. Kalau Jadi pilot kan gitu. destinasinya banyak ya. Iya. Bisa ke sana kemari. Iya. Kan cuma 2. Itu cuma 2 gitu loh. Tapi itu Dan luar nanti biasa itu. Saya kira itu apa iya. hal yang Menarik, baru ya. unik Iya, itu. Unik. menarik. Dan nanti kita akan libatkan beberapa tokoh juga gitu ya. Ada satu tokoh yang tahu tapi dia ragu. Jadi dia tahu gitu ya laki-laki ini, tapi dia ragu gitu karena dia tidak menemukan bukti-bukti yang otentik. Terus kedua melibatkan orang tua. Jadi cerita orang tua ini agak emosional nantinya kan. Istri tuanya tidak punya keturunan. Nah, yang kemudian yang ini anaknya banyak gitu. Tapi ya ada faktor orang tua lah di belakang itu yang mempengaruhi. Dan budaya apa ya karena tidak punya keturunan kan jadi seperti ada excuse lah gitu ya. Jadi tapi kita tidak mau mendalami secara agamanya enggak sih. Tapi hubungan antara menantu dan mertua perempuan itu nanti akan kita angkat. Gitu. Waduh, seru nih. Silakan. Iya, mau apa? Saya membayangkan bagaimana mengkonstruk tokoh si laki-laki dari 2 kepala yang berbeda akhirnya disatukan begitu ya. Ini kan penulisnya pun berbeda kan akhirnya. Iya, pasti. Pertama cara menulis berbeda, kedua cara dari kita masing-masing membangun identifikasi laki-laki ini itu loh. Nah itu dari kita berdua nggak mau harus saling serupa kan. Iya, kita nggak mau saling mempengaruhi gitu. Jadi benar-benar kita sudut pandang kita pribadi gitu loh terhadap orang itu. Bisa jadi kan dengan istri tua dia sayang karena mungkin cinta pertamanya gitu ya, hanya karena tidak punya keturunan jadi dia punya beban gitu ya. Nanti yang ini kan nggak ada anaknya gitu kan ya akan kita combine lah. Jangan-jangan nanti ketemu kita nantikan sang suami ini adalah orang berkepribadian ganda ya. Sana beda, di sini beda. Nanti bisa 600 halaman itu Bang Jan. Iya. Tapi tulisannya Mbak Ani itu memang banyaknya tuh lekat dengan keluarga ya, keluarga, lingkungan. Karena aku mau tampilkan dulu deh yang artikel tadi Mas Bayu yang Kompasiana. Iya, ini juga salah satu bukunya Mbak Ani, Tetangga Kok Gitu. Saya searching di Google sampai ada orang yang membuat artikel 6 tipe tetangga menurut Nugraha. Saya belum baca penuh tapi kayak menarik itu artikel. apa konstruknya tuh apa yang di pikirannya Mbak Ani kok ceritanya soal tetangga, soal apa tadi orang yang poligami begitu. Iya. Jadi Oke, Mas Bayu, makasih.
Jadi buku ini tuh sejarahnya luar biasa, Mel. Betul-betul Hmm. satu karya sastra yang gua nggak duga bakalan benar-benar lahir. Jadi itu kan ada beberapa artikel ya di dalamnya, cerpen ya, cerpen. Tapi bukan non fiksi loh itu. Orang kan kadang-kadang bilang ah yang benar ini tuh benar-benar terjadi. Oh, Jadi oke. itu tulisan yang aku bikin dalam 3 tahun yang terpisah-pisah. Oh, Hmm. bukan 3 tahun, bahkan lebih ya. Jadi aku kumpulin di laptop satu-satu jadiin satu-satu. Jadi ceritanya itu terbit di pas aku kena COVID. Jadi bulan Agustus ya dulu Hmm. kebetulan kenanya itu lumayan parah dan baru hampir 3 bulan benar-benar negatif. Jadi long COVID ya, long COVID banget. Pada awalnya apa namanya gila dengan drakor tuh. Jadi waktu gue inget awal Hmm. gue seneng dengan drama Korea gitu ya dan film-film itu pada waktu COVID itu. Karena sebelumnya itu nggak pernah konsen bener-bener mau duduk nonton gitu ya. Ya nggak sampai segitunya gitu loh. Tapi pada waktu apa terasingkan karena kena COVID, jadi banyak banyak waktu yang terbuang kan, waktu yang terbuang, yaitu gue manfaatin dengan nonton. Kemudian Hmm. setelah lama-lama bosen juga ya nonton ya. Terus minta sama anak supaya laptop dong tolong naikin. Jadi aku tuh di apa namanya ruangannya di atas ya, di lantai atas. Jadi udah gitu cari-cari jadi ngerapiin ini, ngerapiin file, ngerapiin file Hmm. di laptop. Ketemulah dengan naskah-naskah lama itu. Itu udah banyak sekali sebenarnya. Ada kali sekitar 50, tapi akhirnya aku Oh. seleksi. Hmm. Oh, banyak-banyak banget karena itu bertahun-tahun. Bikinnya tuh bertahun-tahun. Jadi bukan hanya bulanan, jadi udah bertahun-tahun yang lalu. Jadi aku kumpulkan, kemudian aku seleksi mana kira-kira yang kira-kira menarik gitu ya untuk ditampilkan di buku itu. Jadi buku itu cerita tentang beberapa keluarga, tetangga ya, tetangga di mana aku dulu pindah-pindah. Dulu kan pindah-pindah nih rumahnya kan. Hmm. Pindah sini, pindah sana. Itu aku kumpulkan. Jadi ada cerita tentang anak-anak, ada cerita tentang kehilangan, cerita tentang perselingkuhan, dan itu semuanya itu non fiksi, bener-bener. Hanya yang aku fiksikan adalah nama aja, karena kan nggak Hmm. mungkin ya, nggak mungkin. Dan aku juga udah nggak ingat kalau namanya itu precisely gitu loh. Ya, Jadi ya, buku ya. itu sejarahnya luar biasa itu, buku-buku solo yang bener-bener apa ya? Jadi sampai sekarang ini rasanya, waduh, ternyata jadi penderita COVID ada manfaatnya juga. Ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya juga tuh Bang John. Jadi itu lebih Eh, apa? Soal karakter-karakter tetangga atau kisah-kisah kisah tetangga keluarga. kisah. Oke. Nah, kisah keluarga. Jadi kisah antara ibu rumah sesama ibu rumah tangga, kisah Hmm. bapak-bapaknya, kisah tentang lingkungan rumahnya. Terus kebanyakan sih ibu ya. Jadi ada cerita yang lucu, ada juga cerita yang sedih gitu loh. Jadi rata-rata sih memang real. Jadi yang benar-benar aku ada cerita horornya juga. Dan itu Hmm. benar-benar terjadi dari di tetangga dekat itu ada juga di situ. Jadi kompilasi itulah. Itu sudah pernah diterbitkan sebelumnya atau emang tulisan bertumpuk lama aja di laptop? Bertumpuk lama, memang bertumpuk lama. Belum Oh, belum sempat aku. Jadi waktu itu kan masih kerja kan, masih ngantor ya. oke. Jadi Mm-mm. dan penerbit indie book itu masih bisa dihitung jari kan, belum ada. Mm-mm. Rata-rata kan major ya, major gitu. Nah karena seneng nulis, jadi dalam satu waktu pas lagi ada waktu jeda nulis lah gitu. Jadi lihat dari ini, lihat dari oh kejadian begini, terus aku tulis gitu. Nah itulah akhirnya ngerapiin kan, itu kan nggak ada kerjaan kan, jadi ngerapiin file-file. Akhirnya ketemu, ya ampun ini tulisan tahun berapa ya? Tadinya aku rapiin gitu. Jadi ada dikumpulin lah jadi satu gitu di situ. Tapi ceritanya ya tentang tetangga, tentang lingkungan tempat tinggal. Jadi bukan profil fiksi atau apa enggak sih. Semuanya real. Hmm. Hmm. Selain jadi penulis juga sekarang kalau profesi blogger itu udah dari kapan tuh Mbak Ani itu? Blogger 2017 sebenarnya. Oke. Pertama kali Jadi ngeblog. pertama ngeblog tahun 2007 itu pensiun. Hah? Aku lebih 2007? aktif 2007. 2007 pensiun. Pensiun dini ya? Terus
Ya, pensiun pensiun atas kemauan sendiri. Jadi di antara 2007 sampai 2017 sekitar 10 tahun itu aku lebih konsentrasi ke dunia craft. Jadi lebih ke sana macam-macam. Jadi aku juga apa namanya itu nyulam gitu ya. Hmm. Terus ada decoupage, ada bikin ya pokoknya segala craft lah aku coba. Tapi kemudian malah jatuh cinta satu dengan wire jewelry itu. Nah, kenapa menulis? Ternyata ada satu flyer aku lihat di medsos, tapi aku lupa ya IG atau Facebook, itu Hmm. nawarin ada pelatihan tentang menulis perjalanan gitu kan. Terus aku pikir wah pengen ikut aja gitu, iseng aja ikut. Tapi setelah itu aku keranjingan tuh ikut sini, ikut situ gitu ya. Hmm. Jadi di dalam 10 tahun itu, tepatnya 2 tahun sebelum 2017 lah, 2015 itu mulai mulai serius gitu kan. Akhirnya ikut oh ya oke kayaknya bisa nih. Lanjutin nulisnya sambil sambil. Jadi sebenarnya tujuannya awalnya tuh selingan dari ngerjain craft itu biar nggak bosen. Tapi Tapi malah lama-lama keterusan. lama-lama keterusan gitu. Malah malah kalau bisa dibilang untuk income lebih besar sekarang dari tulisan. Oh, Iya. oke. Jadi Income yang mana dari tuh? Crafting. iya, lebih lebih gede dari crafting sama fotografi gitu. Hmm. Justru malah yang belakangan-belakangan itu apa masuknya itu lebih 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 banyak gitu. Jadi kan aku dapat Anomali nih, undangan. biasa orang dari tulisan sedikit, nggak ada duitnya. Mbak Ani justru banyak duitnya dari tulisan. Saya ini Bang John, yang banyak itu adalah review. Jadi Ya, review review aku lihat. hotel ya, review apa namanya restoran, terus kemudian foto-foto menu, foto-foto makanan, itu banyak juga yang beli. Aku Ya, juga ya jual betul. di Shutterstock kan. Jadi kalau di Shutterstock tuh aku konsennya ke foto makanan Hmm. sama lingkungan. Jadi kayak bunga atau apa. Ya alhamdulillah sih lumayan sih terjualnya gitu. Itu dia Ya itu craftnya yang masih saya jalan. bingung. Mbak Ani punya berapa jam sih sehari bisa ngerjain begitu semua? Saya aja mau Aku transfer stok dari dulu gak jadi-jadi. Saya banyak foto juga kan. Nggak bisa sih. Mbak Ani itu di- multiple skill tapi juga multiple income. Iya. Seru itu. kalau artikel-artikel gitu ya, itu Mm-mm. aku kan ada di satu aplikasi, bukan aplikasi ya, kayak ada komunitas gitu, Intelligence. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang punya produk baru gitu kan, dia Mm. butuh promosi di IG atau promosi di tulisan. Nah biasanya itu banyak dari sana dari luar itu. Jadi dan mereka value-nya dolar loh, bukan Hmm. diupah dari rupiah gitu loh. Jadi selama ini sih satu artikel tuh $100, 150, dua Oh, gede ratus. banget. Luar Ya, biasa. itu dikumpulin aja. Jadi kata suami kalau kalau pas rupiah anjlok kamu seneng banget ya kan? Karena megangnya Dikembaliin. dolar. Iya karena megangnya dolar gitu loh. Mbak Ani Dan itu nyata juga sih. Mbak Ani itu dari apa? Tadi kan cerita dari zaman kerja tahun 90-an sudah pegang handphone sampai sekarang tuh ini. Kalau Iya, istilah anak sekarang tuh tech savvy. Ngikutin banget iya, teknologi ya. Berarti memang iya. apa? Emang sengaja Digital begitu. savvy. Iya, Digital digital savvy ya. savvy. Jadi kalau aku gini ya, apa yang aku punya sekarang tuh bukan bukan untuk having fun. Jadi apa yang gue pegang sekarang, apa yang gue punya sekarang itu untuk investasi. Dan itu harus Hmm. dan gue harus berjanji pada diri sendiri bahwa nanti value-nya itu harus balik. Jadi Hmm. umpamanya kenapa menggunakan satu merek gitu ya, satu merek antara handphone dengan laptop gitu kan. Mm-mm. Sama-sama mahal puluhan juta gitu ya. Tapi kenapa gue pilih itu? Karena connect mereka. Karena connect. Kemudian pada saat mentransfer foto, umpamanya ya, ke laptop untuk dikasih ke orang atau gue jual di Shutterstock, itu dia kejernihannya itu nggak berubah. Karena apa? Karena mereka satu label gitu kan. Jadi Hmm. dan memindahkannya itu juga gampang gitu kan. Nah itu, jadi orang bilang gila lo apa namanya digital lo kayaknya mahal banget nih bisa dijual segini. Oh bukan, gue nggak ngelihat dari segi value-nya dan itu gue dapat juga dari kerja gitu loh. Jadi tidak tidak semerta-merta terus wah gue pengen punya ini,
gue pengen punya itu hanya untuk gaya gitu, bahwa gue pakai ini, enggak sih kalau gue gitu. Bahkan sampai ke sepatu pun gue gitu, Mel. Oh. Jadi iya, karena gue sering jalan ya, sering kayak kemarin kan habis dari mana kemarin tuh ya, gue dari Jogja terus gue ke Pontianak kan. Kalau dari segi fisik orang kayak bilang gila lu kuat banget katanya, udah baru pulang terus udah pergi lagi. Terus jalan nggak lo nya? Jalan, gue jauh. Jadi kemarin tuh di Pontianak itu kan datang ke Kesultanan Kadriah ya. Dia itu dari depan sampai ke dalam istananya itu ada kali 500 meter. Jadi memang jauh gitu kan. Kalau gue mengenakan sepatu yang tidak nyaman gitu ya, yang istilahnya memberikan kenyamanan, gue pas bakalan nyerah gitu kan, bakalan nggak mau gitu pergi yang jauh-jauh atau apa gitu kan. Dan itu gue perhitungkan. Jadi apapun itu pekerjaan, kalau gue sih orangnya rinci, lalu back to details gitu. Terus Dulu sepatunya udah balik belum, biaya beli sepatunya, Mbak? udah balik dong bang. Dari toko sepatu. Dari toko sepatu. Iya. Jadi apa ya? Kalau bagi aku tuh apa alat-alat yang menyertai diri itu harus punya value dan itu harus bisa jadi sesuatu yang manfaat buat gue gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar gaya-gayaan doang gitu. Jadi semuanya itu harus punya manfaat dan nanti akan menjadi sesuatu lagi. Memang sudah by design artinya ya, seperangkat Iya, yang ada di tubuh dan dikenakan ini memang untuk menunjang. Jadi karena jalan nanti nulis review, dari review dapat duit, transfer iya, fotonya mudah, kualitas nggak betul. berubah gitu ya. Iya, betul. Udah Penting banget seperangkat. soalnya. Karena kalau umpamanya tidak sebagus itu, biasanya kita juga senewan kan? Iya. Gitu kan. Kayak aku bikin artikel di blog itu juga selalu menampilkan foto-foto yang high res. Kenapa? Terus kemudian efeknya adalah ke hoster, berarti gua fasilitasnya harus yang premium. Jadi nggak bisa yang sekedar pakai layanan gratis atau apa gitu kan. Karena gue memang konsentrasinya ya sekali gue bekerja ya gue harus memberikan yang terbaik gitu aja. Sama kayak bikin perhiasan kan, Mbak nanti ini ya tanggal segini gue mau, nggak bisa. Pokoknya gue bisa ngerjain ini, time frame-nya segini karena gue ada ini. Nanti habis itu begitu gitu. Oh gitu ya katanya. Jadi pakai alokasi waktu. Ya iya dong. Kalau nggak pakai alokasi waktu, ketinggalan semua itu nanti, keteteran semua. Dan itu ternyata membuat apa daya jual diri kita juga valuable gitu loh buat konsumen. Jadi ada satu yang skincare itu kan dia bilang, Mbak, DL-nya tanggal segini ya. Nah, gue biasanya 1 hari sebelumnya udah gue kasih, atau 2 hari sebelumnya. Kenapa? Karena takut ada koreksi. Sebenarnya kalau umpamanya dia bilang, oh ini kurang ini Mbak, ini kurang ini, boleh nggak direvisi lagi? Nah disitulah. Jadi gue manfaatin jeda waktunya itu untuk itu. Karena pengalaman kerja juga sih, kalau kerja gitu lihat temen ada subordinate gitu kerja terus kemudian asal-asalan terus yang penting selesai, itu juga kerasa sih dari situ ya yang bikin seandainya gue di posisi dia gitu kan, otomatis kan jadinya apa sih ya tidak menyenangkan di hati lah, tidak maksimal itu. Itu Mbak, pembagian waktu ya. Jadi kalau misalnya banyak pekerjaan itu dikerjakan paralel bareng, atau satu dulu selesai baru pindah ke pekerjaan lain, atau bagaimana manajemen waktunya, Mbak? Kalau bisa paralel, saya kerjakan paralel, Bang. Tapi kalau umpamanya saya butuh konsentrasi banyak, kayak bikin ini nih, nanti perhiasan ini ya, saya perkirakan bahwa saya akan mengerjakannya 5 kali 14 hari. Saya udah ngebayang itu, karena pernah mengerjakan hal sejenis gitu. Jadi dalam 1 hari itu, gua hanya boleh expend 5 jam untuk bikin itu. Karena kalau sudah lewat dari itu perasaannya udah kemerungsung, gelisah. Gitu. Kemudian mata kan udah mulai nggak kuat kan. Jadi mempertimbangkan itu juga mata. Kemudian kalau kita terlalu konsen ke itu aja, semuanya dari pagi sampai sore 8 jam itu kita gitu aja, besoknya tuh malah nggak bisa kerja. Jadi karena udah bertahun-tahun jalan seperti itu, nah biasanya gue imbangin gitu.
Tapi kalau sudah menyangkut bikin yang detail, aku nggak mau ngerjain yang lain. Dia larinya akhirnya ke apa ya? Ke ke perasaan gitu, ke emosi. Karena seperti dikejar-kejar kan. Jadi, oh ini gue harus selesai. Sementara akhirnya apa? Aku pernah ngalamin ya mengerjakan bros untuk ibu-ibu penerima tamu kondangan tuh pernikahan. Dia mintanya selusin gitu kan. Modelnya mirip-mirip. Jadi tapi konsepnya begini gitu. Karena dia ngasih harga yang lumayan, gue nafsu kan, gitu kan. Harga cocok ya. Iya, ngerjain tuh kayak udah gitu ngerjain. Akhirnya apa? Akhirnya jariku tuh overuse. Sampai ke dokter saraf karena nggak bisa dibengkok, nggak bisa genggam. Jadi jarinya nggak bisa menggenggam gini. Jadi karena dia terlalu tegang kata dokternya. Itu jadi tangannya itu kayak kayak orang kena ini. Tadinya aku pikir kan kena penyakit apa tuh? Yang untuk saraf tuh, ya, penyakit itu. Tak kira gitu. Akhirnya diuji di laboratorium, oh bukan. Sarafnya itu. Nah, gara-gara itu malah akhirnya pekerjaan itu nggak selesai. Gitu. Nah, dari sana tuh aku mulai ini ya, wah ini sih kalau caranya kayak gini nggak bisa ini. Jadi kalau mau terima job itu saya yang menentukan waktunya. Kalau dia tidak cocok, dia ngerasa wah itu kelambatan, ya udah terserah nggak apa-apa. Karena gue sanggupnya segitu sehari ngerjainnya gitu. Jadi tapi nggak punya untungnya asisten, Mbak? kalau handmade itu agak susah bang, agak susah Dia mewakili cari dia. asisten kayak bikin novel tadi yang berdua itu. Ada sih, Bersehati aku dapat. di jenama perhiasan aku itu kan sebenarnya membawahi teman-teman yang dulu pernah belajar perhiasan ini ya sama aku dulu. Jadi mereka tuh aku pilih yang bagus pekerjaannya dan apa tuh aku pilih untuk masuk di jenamaku. Karena kan kalau barang-barang kecil kalau kita pameran itu kan nggak mungkin, nggak kuat kita isi sendiri. Tempatnya besar 3x3 gitu kan. Sementara barang kan kecil-kecil, ya kan? Bagaimana ngerjain sendiri supaya penuh itu kan rasanya udah nggak mungkin kan? Nah akhirnya aku rekrut beberapa orang rekrut. Tapi biar bagaimanapun dia punya gaya dia sendiri. Walaupun tekniknya gue yang ngajarin. Jadi gini Mel, aku ngajarin Amel teknik A. Kemudian ada Teteh Tina itu sama, ilmunya sama malu gitu ya. Teknik yang gue ajarin sama. Tapi pada saat finishing, mereka tuh punya gaya masing-masing gitu loh. Jadi walaupun gue juga sebagai gurunya terus gue kasih arahan ke dia, tidak sepenuhnya akan dia bisa kerjakan seperti apa yang gue inginkan gitu. Gue bilang maunya dengan tangan kanan gue nih si Dewi namanya ya, Wi begini Wi, nanti gini gini gini, ya Mbak siap, nanti ini begini begini. Tapi pas begitu jadi, memang ada arahan gue di situ, tapi tetap hadir dengan gayanya dia gitu loh. Nah itu yang nggak bisa diwakili ya, nggak bisa diwakili. Walaupun hasilnya bagus, tapi tetap aja dengan gaya masing-masing. Jadi setiap jewelry designer tuh punya DNA-nya masing-masing. Jadi nggak bisa teknik bisa sama. Gua bilang nanti lu pakai teknik ini ya, nanti di sini lu pakai teknik ini. Nah untuk yang ini lu pakai teknik ini. Udah diarahin tuh ya. Nanti ya udah, saya nggak pernah mengarahkan into details, hanya garis besar bahwa ini nanti orang ini nih dia kepengen ya kalungnya tuh begini, nanti begini, gitu-gitu aja. Nanti setelah jadi ya udah, eh, aku selalu bilang oh it's okay gitu loh maksudnya. Ya memang itu karya dia gitu loh. Yeah, that's why it called handmade ya. Iya betul Karena betul. dibuat oleh tangan dan itu Iya, berbeda dibuat dari oleh dan tangan. pure loh, pure tangan. Kalau yang lain kan mungkin ada bantuan alat lain atau apa. Kalau wire jewelry enggak, memang pure pure handmade gitu. Dan dari sekian ribu orang-orang yang sudah gue latih, yang bergabung di jenama gue adalah yang terbaik. Adalah mereka yang Berapa terbaik. sekian ribu? Berarti banyak sekali yang udah dilatih, Mbak ya? Oh banyak, banyak banget. Di Pacitan aja itu 800 orang nyampe tuh Bang Jon. Kan saya Wah, ngajar di sana 4 tahun. Saya Keluarga ngajar di SBY sana. ikut di Pacitan nggak? Iya, itu pada zaman SBY-nya jadi presiden Bang Jon. Jadi Hmm. Pacitan itu memang luar biasa energinya. Selain fisik ya, jalan-jalan bagus ya, pariwisata maju, dan itu UKM-nya juga naik semua tuh pada waktu itu. Jadi klop ya, klop banget sih. Tahun itu 2-3 kali, kadang ada pernah 4 kali gitu. Jadi
memang satu kelas aja let's say 30 ya. 30, 50 dikali itu aja udah berapa kan? Itu di luar yang ini. Jadi kalau mereka yang punya kepintaran khusus biasanya saya sediakan waktu untuk meet dengan mereka supaya nanti mereka yang jadi guru gitu. Karena aku kan di Jakarta gitu kan. Sementara mereka kan nggak mungkin. Kalau kita bicara soal handmade kan kita tidak bisa cuma cerita kan. Iya. Kita kan harus mencontohkan gitu kan. Oh nanti begini begini gitu loh. Nah karena aku jauh, aku bilang aku butuh beberapa orang yang nanti yang punya kelebihan dan paling bagus di antara semua murid itu nanti yang jadi perantara gitu loh. Jadi begitu dididik untuk jadi suksesor. Gila, Amel, Nah, kita nih baru separuh pertanyaan yang disiapkan, waktunya udah habis ini. Makanya dari awal Mbak Ani udah kasih ini Iya, disclaimer dari Aceh sampai Merauke. misinya 4 jam ini. Betul. Kita ini dulu apa Abang John? Kita Ya. tampilkan dulu kah? Tadi video belum kan? Abang Oh John iya, belum tahu video kontennya belum, kan? video sebentar. Iya, iya, oke oke video. oke. Boleh dilihat dulu dong, Mas Bayu. Salah satu kontennya ya di media Ya. sosial. Apa semua yang ku inginkan Oke. tak akan ku Video ulangi. ini ya. Oh, Maafkan jika kau ku ini dia. Oke. Ini Apa semua yang ku inginkan tak akan ku ulangi. oke Mas Bayu. Ini salah satu kontennya Mbak Ani, review gitu ya, review hotel, Iya. review hotel. Mm-mm, Memang begitu mm-mm. ini ya caranya Mbak Ani untuk review ya. Ya, jadi kalau sebelum dia jump in ke blog, ke artikel, biasanya aku tampilkan teaser itu berupa video di IG. Jadi bikin video dulu, satu satu video, kemudian masuk ke blog, dan nanti ditutup dengan video lagi. Biasanya gitu. Jadi kalau sama hotel biasanya arrangementnya begitu. Jadi tidak semerta-merta ada tulisan gitu. Jadi aku kenalkan dulu lewat IG, kasih video dulu, kemudian bikin artikelnya naik. Nah, setelah artikelnya naik dapat pembaca, baru setelah itu ditutup lagi dengan video di IG. Biasanya gitu. Dari video pertama sampai artikel Mm-mm. sampai video selanjutnya penutup Mm-mm. itu berapa lama itu, Mbak, ininya Enggak, durasi? hitungan selisih 1 hari, 2 hari, Bang. Jadi semua udah jadi, tinggal Oh, masa uploadnya aja. Jadi semua udah gua siapkan. Nanti saya kasih tahu orang marketingnya. Ini nanti naiknya tanggal segini, gitu. Ininya tanggal segini, tulisan tanggal segini, kemudian penutupnya tanggal segini. Kalau mereka setuju ya udah. Jadi tapi semuanya itu udah jadi, udah siap. Jadi tinggal tinggal di-upload aja. biasanya mereka cerewet nggak? Oh, jangan gini dong, Mbak. Jangan begitu dong, gitu. Sejauh ini enggak ya. Bahkan ada yang pernah aku tuliskan banyak, ada koreksi ya, ada Hmm. koreksi gitu. Lumayan banyak tuh untuk tempat itu. Tapi mereka nggak itu, nggak tidak hapus dong Mbak, jangan gitu, nggak sih. Rata-rata mungkin karena gini Bang Jon, pemilihan kata ya. Kita kan kadang-kadang kalau nulis yang saya pahami kan jangan menampilkan kata jangan, tidak, Hmm. gitu, kurang. Nah itu jadi Ya, kata eh, negatif ya, ya, jadi yang kalimat negatif. kita putar lah supaya itu Itu positif. terlihat sebenarnya koreksi gitu kan. Hmm. Cuman kalau orang yang bacanya ini nggak ada apa-apa, padahal sebenarnya itu tuh koreksi gitu. Nah itu yang saya pelajari by the time sih Bang John. Saya belajar dari banyak orang juga sih. Jadi kalau dulu kan kayaknya, oh ininya kurang enak nih, ini gitu kan. Jadi langsung menampilkan kalimat-kalimat yang mencerminkan kekurangan gitu kan. Hmm. Tapi semakin ke sini saya jadi semakin paham, oh lebih baik gue nulisnya gini, lebih baik gini. Kalau umpamanya ini, oh
sebenarnya itu akan lebih enak kalau kalau dia dibikin lebih lembut. Nah, gitu. Jadi ada kalimat-kalimat dan diksi-diksi yang seperti itu gitu loh. Iya, ilmu PR-nya kepake lah di sini ya. Ya, nah itulah aku bersyukur tuh karena itu sih, karena jadi bisa dipraktekkan di tulisan. Jadi Mbak Ani itu kalau jalan-jalan malah pulangnya bawa duit ya, bukannya keluar duit. Saya itu nggak tahu kenapa ya Bang John, kayak dapat selalu satu kesempatan yang begitu baik gitu ketemu orang-orang. Terakhir saya di Pontianak, saya nginep di Golden Tulip tuh. Golden Tulip itu kebetulan lagi ada kasus berat dengan salah seorang public figure ya. Jadi Hmm. lagi ada masalah hukum nih dia. Hmm. Ada satu hari saya itu mau ke Singkawang, tapi pada waktu itu hujan deras. Jadi saya nunggu mobil yang jemput gitu kan. Saya nongkrong di teras. Jadi di teras luarnya itu, kemudian ada ibu-ibu gitu juga lagi di situ gitu. Nah, di situ tuh lagi ada tamu bapak-bapak dari Parpol yang mau meeting di sana. Jadi dia courtesy ya, courtesy Hmm. greetings lah sama mereka. Setelah bapak-bapak ini masuk, dia negur saya. Ya dia kan karena dia orang hotel kan gitu. Jadi ngelihat saya nunggu bolak-balik nunggu gitu aja. Ini dia tanya kan, dia negur saya, dia bilang, "Ibu mau kemana?" Dia tanya gitu bahasa basi. Dia orang Filipina kebetulan. Orang Singapura, sorry. Terus kita ngobrol kan, saya mau ke apa namanya, saya cerita lah mau ke Singkawang, kalau hujan kayak gini wah ini agak lama nanti sampai, saya cerita gitu aja. Hmm. Terus dia cerita, kita ngobrol-ngobrol ya katanya gitu Bang. Ternyata Hmm. siapa? Dia itu ternyata tangan kanannya GM Hotel. Hmm. Dan dia ngasih saya kartu nama gitu kan. Terus saya pikir nih orang pasti kalau meng-hire orang luar, kayaknya sih nggak mungkin jabatan dia rendah gitu ya. Paling tidak Hmm. kan senior manager lah ya di situ. Hmm. Jadi begitu saya baca, dia, "Ibu pekerjaannya apa?" Dia tanya Bang John, ada aja gitu. Saya nggak tahu ya, dapat rezeki itu kadang-kadang nggak saya duga juga gitu. Jadi itu ketemu, anak cerita, dia lihat di IG saya, "Oh saya mau ya, nanti tolong dibikinin ininya apa ini, kalau itu berapa?" Langsung dia gitu Bang John, Ah. gitu. Jadi juga eh, nanti saya WA deh, saya bilang gitu, karena dia permintaannya banyak kan, tidak 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 biasa gitu di luar yang ini. Dan saya selalu kalau ada apa-apa tidak langsung mengucapkan value Bang John. Jadi Oke. saya selalu minta tolong kasih waktu gitu untuk saya ini. Nanti saya begini loh, kalau mau mengikutin keinginan ibu, hasilnya nanti begini-begini. Jadi bagi saya kesepakatan keuangan itu adalah nanti di belakang. Maksudnya bukan berarti saya kerjakan semuanya dulu kemudian baru dibayar, bukan. Jadi dia harus tahu konsep saya dulu. Eh, Mungkin itu karena pekerjaan saya dari sales and marketing ya. Jadi kita kan jual jual konsep dulu kan, Iya, itu di iya, approve betul, Mbak. gitu. Nah, baru sepakat saya bicara soal uang. Dari sana saya bisa baca di mana tingkat kepuasannya dia. Kalau dia lihat amazed dengan ide kita, saya bisa taruh harga tinggi. Tapi kalau dia apa namanya, dia lihat Bukannya biasa saya aja. sedih gitu kan? Ah, kasih Iya, murah. iya gitu. Jadi ya mungkin karena sudah biasa di itu ya Bang Jon ya, di PR gitu ya. Jadi bisa membacalah gestur, kemudian apa antusiasme orang pada waktu kita berbicara gitu kan. Nih, Mbak, saya mau nanya nih ya. Kan saya juga sering tuh masuk hotel, keluar hotel gitu misalnya. Mm-mm, Nggak ada tuh mm-mm. GM yang nawarin begitu, ngajak ke dalam dulu ngobrol. Nah, kira-kira kenapa itu, Mbak? Saya Apa pernah, bedanya? Hmm. saya nekat, saya DM orang marketingnya. Pernah, sering kayak gitu Bang. Jadi saya DM, kan di situ kan dia ada kontak us ya, biasanya Yap. di website mereka atau di IG. Apalagi sekarang di IG udah gampang banget. Saya message Bang. Saya itu aja, saya kasih contoh. Saya pernah review hotel ini yang setara dengan hotel yang kamu punya, fasilitas yang kamu punya. Dia baca. Dia selalu bilang, "Oke, hold on, kita pelajarin dulu." Itu selalu begitu, Bang. Kalau Hmm. mamanya mereka tidak berkenan ya saya nggak masalah. Tapi kebanyakan sih 80% oke. Kadang-kadang wujudnya itu berupa voucher gratis nginap. Jadi nggak berupa, tidak hanya Untuk uang ya. dalam uang cash, seperti itu gitu. Kayak yang di Pontianak ini dia bilang nanti kalau itu balik lagi ya, saya kasih kalau balik ke sini saya kasih kamar yang paling tinggi tipenya. Jadi ada Hmm. dua pilihan. Jadi transaksinya begini, A opsinya atau B opsinya gitu loh. Tapi setelah saya ngobrol-ngobrol sama suami kan sering nih tugas kan. Dia bilang saya ambil yang A aja.
Terus dia tanya, kamu akan kembali lagi dong berarti ke Pontianak. Setidaknya buat suami saya bilang gitu. Nah, masalah saya ikut atau enggak Oh. itu urusan lain kan itu. Lumayan Bang Jun, karena tipe tertingginya dia itu kalau dinilai dalam uang tuh gede banget gitu loh. Malah dia bilang, kalau enggak kamu berangkat lagi aja, kamu liput lagi itu kamarnya. Oh iya betul juga, kan beda kamar. Itu nggak bisa dihibahkan, Mbak, vouchernya. Saya pernah di satu daerah gitu ya, saya refer ke dia yang datang ke saya gitu kan. Saya bilang saya nggak bisa, bisa nggak saya kasih referensi teman blogger saya yang lain, yang saya kasih alternatif kan. Tapi itu tentu saja udah saya pilih ya Bang John, jadi nggak asal sembarangan ngasih referensi. Ada memang yang bisa begitu, terjadi begitu bisa sih. Itu dengan catatan kalau memang saya benar-benar nggak bisa. Gitu. Tapi biasanya sih sebagian besar saya usahakan saya datang. Ini Oke. untuk yang Jogja makanya saya 2 kali bolak-balik kan. Ternyata yang satu ini dapat kesempatan pekerjaannya itu setelah saya mau pulang. Jadi saya bilang, ya udah nanti sebulan lagi saya balik deh. Saya balik lagi. Gitu. Amel, kita udah lebih nih waktunya ya. Ya, gak akan ada habisnya cerita Iya, apalagi soal traveling, soal review, soal Betul, membuat betul. konten dari seorang Ani Nugraha. seru banget. Itu tadi aku bilang kalau ngobrol sama gue kayaknya bukan dari Aceh ke Palembang atau ke Lampung, tapi dari Aceh sampai Merauke. Terus balik lagi ke sana. Iya, Aceh, muter lagi. muterin bumi. Iya. Kalau ngopi jangan segelas Bang Jon. Oh, Kopinya harus sepitcher itu. Waskom. Mbak Ani, baca Seru ya. puisi. Oh iya 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 Ya, tadi baca puisi ya. Oke. Kenapa lah harus pakai baca puisi terakhir itu ya? Oh iya, biar iya. Abdul ditutup Biar dengan Abdul ya. puisi. Biar ada kenangannya. Ada kenangan. Tadi tuh aku selintas aja, jadi ada tadi browsing ada puisi tentang mimpi. Ya. Judulnya Menggapai Impian. Ini karya Ni Nengah Rastari. Oke. Ya, aku pilih karena nggak panjang juga gitu ya. Dan aku senang kalau orang bicara soal menggapai impian. Senyum terukir tipis, menghiasi bibir yang manis. Langkah demi langkah berpijak, mengejar angan yang juga bijak. Sejuta harapan kurengkuh, laksa rintangan kutempuh. Laksa menuju kemenangan, menggapai impian. Riang gembira jalan hidup, hati ikhlas bahagia datang. Perjuangan dan doa penuh ikhlas membawa berkah yang berlimpah. Itulah caraku menggapai impian. Wah, seru. Sesuai sama ceritanya Mbak Ani yang nggak pernah puas Iya, sama satu. Nah, impiannya banyak betul. Dan iya, menariknya adalah iya, bahwa ketika betul, ikuti secara kafah, secara penuh dan secara profesional. Itu ya kita belajar dari seorang Ani betul. Nugraha. Kita tunggu buku terbarunya tentang poligami Insya itu Allah. yang belum Aku berjudul. aku mau promo satu buku baru ya. Boleh, boleh Jadi banget. ini fresh banget, buku tentang perjalanan antologi. Ini baru banget keluar. Jadi 2 hari yang lalu baru sampai nih ininya. Jadi Hmm. jadi aku punya komunitas namanya Pondok Antologi Penulis Indonesia. Mm-mm. Di dalam komunitas ini ada teman-teman yang sudah aku seleksi, teman-teman blogger dan penulis. Jadi kita dalam 1 tahun itu memproduksi 2 sampai 3 buku antologi. Oh, luar Gitu. biasa ya. Ya, dan ini yang terbaru. Ini Itu yang dijual, terbaru. Mbak. Ya, dijual. Sudah ada. Belinya kemana? Kenapa? Belinya kemana? Sejauh sejauh ini sih masih indie ya, masih masih ini sendiri sih. Jadi Oke. biasanya aku tampilkan kan aku punya IG-nya khusus nih untuk penulisan kan. Nah, di Mm-mm. situ biasanya aku tampilkan mengenai Apa jejaknya IG-nya? dan pembuatan. Pondok Antologi. Oke. Dari akunku itu ada link tree-nya, Mel. Jadi nanti bisa langsung masuk ke blog, kemudian ke akun-akun yang lain tentang perhiasan, tentang dunia menulis gitu ada di situ di link tree-nya. Gitu.
Luar biasa Menarik nih. melihat lebih dekat Ani Nugraha, boleh kunjungin blognya, boleh kunjungin Instagramnya, bisa lihat banyak dimensi dari seorang Ani Iya. Eh, Nugraha. Tapi satu hal yang pasti kalau ngobrol sama Mbak Ani Nugraha itu nggak pernah nggak ketawa, pasti selalu penuh tawa. Oke, betul, terima betul. kasih banyak Mbak Ani untuk berbagi cerita Sama-sama. di ngobrol Iya, bareng iya. kreator kali ini. Terima kasih Iya, banyak my buat sahabat Satu pleasure. Pena. Semoga banyak hal yang bisa kita ambil, kita pelajari dari Mm-mm. seorang Ani Nugraha. Kita jumpa lagi di Mm-mm. episode lainnya, tentu dengan Mm-mm. narasumber yang tidak kalah menarik. Akhir kata, sampai Oke. jumpa. Salam sehat, salam Satu Pena, salam Iya. literasi. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Bye. Ani. Ya, sama-sama Bang Jon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.